Amada, the Dalasatama, Amada, Amada, Kaya Virana, Amada, Velida, Sunam, Amada. Obado Sankara, Anobado Nibbana. Whatever is of the nature of arising, it is called Sankara. Whatever is not of the nature of arising is Nibbana. Thus, according to such statement, Nibbana and Sankara stand in direct opposition. In conditional phenomena, which are of the nature of arising, no element of peace can be found. And in element of Nibbana, which is of the nature of non-arising, no characteristic of condition of formation becoming can ever be found. Kemudian kata yang ketiga dalam stanza ini yaitu adalah mata. Jadi apapun yang memiliki sifat kemunculan adalah sankhara, dan apapun yang tidak memiliki sifat kemunculan adalah nibbana. Apapun yang memiliki sifat muncul atau pada disebut sebagai sankhara, dan apapun yang tidak memiliki sifat muncul disebut dengan nibbana. Maka menurut pernyataan Pali ini, nibbana dan sankhara terdiri dalam sifat yang saling berlawanan. Dalam fenomena terkondisi atau sankhara dhamma yang memiliki sifat muncul tidak dapat terbebas dari unsur kedua itu. Dan unsur nibbana yang tidak memiliki sifat kemunculan tidak dapat ditemukan karakteristik fenomena terkondisi sedikit pun. Conditional phenomena sankhara of the nature of arising, they have origination since they arise, they also have cessation. Having come into being, they are bound and therefore they are subject to death, mada. Nibbana, however, is of the nature of non-arising. It has no origination. Because there is no origination, there is no cessation. It abides as the permanent changeless element. Hence, it is called an amada dhatu, the dustless element. Fenomena terkondisi atau sankhara memiliki sifat kemunculan. Mereka semua memiliki permulaan. Karena mereka muncul, mereka juga dapat lenyap. Setelah terbentuk, mereka akan pasti berakhir. Oleh karena itu, mereka yang berada dalam lingkup kematian atau mata. Namun, nibbana memiliki sifat tanpa kemunculan. Ia sama sekali tidak memiliki permulaan. Karena tidak ada kemunculan, maka tidak ada kehancuran atau kehidupan. Ia tetap sebagai unsur yang kekal dan tidak berubah. Karena itu, nibbana disebut sebagai amata dhatu atau unsur yang tidak pernah mati. That's why when nibbana is attained, there is no more death. Thus, nibbana is the cause of the dustlands. Amada, Hidutaya, Binga, Rocha, Amada. Because it is the cause of the dustlands and because it is the void of dissolution. Thus, it is called Amada, dustlands. Itu sebabnya ketika nibbana direalisasikan, tidak ada lagi kematian. Dengan demikian, nibbana sendiri adalah sebab dari keadaan tanpa mati. Disebut amata karena ia adalah sebab dari keadaan tanpa mati dan karena ia terbebas dari kehancuran atau kematian. Oleh karena itu, ia disebut sebagai amata, yaitu tanpa kematian. This word Pandita, the supreme Dhamma, Kaya Vinaga, Amada, Pandita, Suno Pandita, the meaning of Pandita, the supreme Dhamma. What it is, explanation is, if Nibbana is said to be the cessation of mandate and physical formation sankhara, how can such cessation be called blissful sukha? When the Parariva Sariputta declared, friend,
but this nirvana is blissful. The Venerable Buddha asked him, how can nirvana be blissful? Well, there is no feeling or sensation to experience it. Venerable Buddha replied, precisely because there is no feeling, no sensation, that is bliss. Kemudian kata yang keempat yaitu pamita atau agama yang tertinggi. Jika di mana dikatakan sebagai penghentian atau hancuran dari bentuk-bentuk batin dan jasmani atau sankhara, bagaimana mungkin penghentian seperti itu dapat disebut sebagai bahagia atau suka? Ketika Yang Mulia Sariputta menyatakan, para sahabat, di mana itu membahagiakan, Yang Mulia Udayi bertanya kepadanya, bagaimana mungkin di mana dapat membahagiakan? Padahal tidak ada perasaan atau sensasi untuk mengalaminya. Kemudian Yang Mulia Sariputta menjawab, justru karena tidak ada perasaan, maka tidak ada sensasi. Maka itulah yang disebut sebagai bahagia. Experiencing the bliss, pleasure, Vedayita Sukha, the meaning of Vedayita Sukha. The pleasure that are accompanied by sensation are bound with causes and conditions, with suffering, and stimulants such as to decay, and when they decay, they bring suffering and worry to body and mind. Because of these causes, the wise who long for peace find such as the pleasure to be contemplated as reversible, seeing in them only something frightful and bound suffering dukkha. The more people take it, the more extend upon concerns the pleasure. Kemudian mengalami kebahagiaan yang dirasakan atau Vedayita Sukha. Kesenangan yang disertai dengan sensasi atau Vedayita Sukha terikat pada sebab dan kondisi, bercampur dengan penderitaan, tidak stabil, dan akan rusak. Dan ketika kesenangan itu rusak, maka ia membawa penderitaan dan kegelisahan pada tubuh dan batin. Karena ada kelemahan-kelemahan ini, maka para bijaksanawan yang mendambakan kedamaian atau santi merenungkan bahwa kesenangan indriawi itu menjijikkan dan melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan atau bahaya dan terikat pada penderitaan atau dukkha. Keadaan yang lebih damai adalah keadaan yang semakin jauh dari kesenangan indrawi. Then the next Parisana Natina Tamina Samati Kimchi. Beyond this nirvana, there is Ruana Dhamma equivalent quality. So, in nirvana, many qualities. One of them, Ajanta. Two ways way Ajanta, need to be like Janta, Jansu, Janta, and Ajanta. And Jantas mean one arising. That which arises through the virtuous support and according to causes and condition, namely the aggregates, khandha, material, and mentality. And because such phenomena are continuously compressed by the characteristics of arising and passing away, that is, by the law of impermanence nature, so they are truly suffering dukkha. Jhana is dukkha. Kemudian kalimat sebelumnya adalah Natina Damina Samati Kimchi. Selain nirvana ini, tidak ada nama lainnya yang sebanding dengannya. Kemudian ada ajanta dan ajanta. Ajanta di sini artinya yang lahir atau yang muncul, yaitu segala sesuatu yang muncul karena bergantung pada sebab dan kondisi, yaitu 5 agregat, materi dan batin. Karena fenomena-fenomena ini berada di bawah tekanan dari sifat muncul dan lenyap, yaitu ciri dari ketidakbekalan, maka sesungguhnya mereka ini adalah penderitaan atau dukkha. Maka di sini data adalah penderitaan. Ajanta, unborn, unarising.
and that which does not arise, which does not come into being through them, but pure truth and according to purposes and condition, that is Nibbana. For the reasons, the Buddha is declaring Nadi Samadhi Kechi, and there is no other to what equal to this, because of Jatana is very opposite. Kemudian adalah ajaran tidak lahir atau tidak muncul, yaitu sesuatu yang tidak muncul dan tidak terjadi karena dua sebab dan kondisi. Inilah Nibbana. The Nibbana, the bliss of non-existence. The ordinary people believe that who have been alive and having or experiencing something, they long for that kind of bliss that can be felt and received with the Ida Sukha, the bliss of existence. However, the Buddha declared that such bliss is in reality suffering. Oleh karena itu, Buddha memberi Nibbana dengan menyatakan Natina Dhamina Samadhi Kechi, yaitu atau tidak ada dhamma lainnya yang samadhi dengannya. Kemudian Nibbana yaitu kebahagiaan dari ketidakadaan. Itu orang biasa mengira bahwa kebahagiaan sejati terletak pada memiliki atau mengalami sesuatu. Mereka yang menginginkan kebahagiaan yang dapat dirasakan dan dialami atau Vedayita Sukha, kebahagiaan ini bergantung pada pengalaman indrawi. Between these two kinds of bliss, the bliss of non-existence, Nibbana Sukha, and the bliss of existence, Vedayita Sukha. The superiority of the bliss of non-existence Nibbana is, and to illustrate this, consider a person afflicted with leprosy, and because of his leprosy, he feels pain and discomfort. In case trying to find relief, he placed his hand and feet near his fire, and the heat bringing him a temporary sense of pressure, a feeling of comfort. And this price of pressure is right there, Vedayita Sukha, the place of existence. Namun Buddha dengan menjelaskan bahwa kebahagiaan semacam itu pada hakikatnya adalah tetap duka, tetap penderitaan. Dan di antara dua jenis kebahagiaan berikut, yang pertama adalah kebahagiaan tanpa keberadaan atau Nibbana Sukha. Kemudian kedua adalah kebahagiaan dengan pengalaman atau Vedayita Sukha. Kelebihan kebahagiaan tanpa keberadaan atau Nibbana adalah sebagai berikut. Untuk mengilustrasikan ini, bayangkan seseorang yang menderita penyakit kusta. Karena penyakitnya, ia merasakan sakit dan ketidaknyamanan. Untuk meredakan rasa sakitnya ini, ia menempatkan tangannya dan kakinya di dekat api. Panas dari api itu memberikan rasa nyaman sementara, seolah-olah itu adalah kebahagiaan. Namun, kebahagiaan semacam ini mirip dengan Vedayita Sukha, atau kebahagiaan yang timbul karena pengalaman indrawi. Now imagine that the Dharma receives proper medical treatments and fully recovers. After that, neither does he longer need to place his hand and feet over in fire nor does he feel those kinds of pressure. He experiences no such sensation at all, but his condition is far better than before. In the same way, which is truly better. The bliss of existence by hanging one's hands and feet over a fire as a Dhamma, or the completely recover where there is no more such experience of bliss. And the similar side is that completely recover. The absence of disease and no more such experience in first period. Sekarang bayangkan penderita kusta tersebut mendapatkan perawatan yang tepat dan akhirnya sembuh total. Maka setelah sembuh, dia tidak lagi perlu menempatkan tangan dan kakinya dekat api. Namun, karena itu dia tidak dapat merasakan kebahagiaan
permasalahan kenikmatan semacam itu lagi, tetapi keadaannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Demikian pula halnya di mana yang sesungguhnya lebih baik. Kebahagiaan dialami melalui sensasi panas api seperti menderita kusta atau kesembuhan total di mana tidak ada lagi pengalaman semacam itu. Jawabannya jelas, yaitu kesembuhan total dan hilangnya penyakit jauh lebih baik. Labor and resuscitation. Likewise, the bliss of non-existent Nirvana Sukha, where all suffering cease, is far superior to the bliss of existence with the Ida Sukha, which arises only from contact with six objects, such as form, sound, smell, taste, and tangible. For this reason, the Buddha is declaring Natina Tamina Samadhi Tinchi, and there exists no other Dhamma equal to this. Demikian pula kebahagiaan tanpa keberadaan atau di mana suka, di mana segala penderitaan terakhir jauh lebih empuk daripada kebahagiaan yang bergantung pada pengalaman duniawi atau wedayita suka yang muncul karena kontak dalam 6 objek indera seperti bentuk, suara, bau, rasa, sentuhan, dan objek pikiran. Karena alasan ini Buddha memujinya dengan berkata, Natena Damena Samadhi Tinci, atau tidak ada dhamma lainnya yang sebanding dengan